Pendidikan multikultural adalah sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, atau kelompok budaya, dan untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan pada masyarakat demokratis, pluralistik, serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi. Permasalahan yang akan dibahas dalam video ini adalah adanya kesenjangan akses pendidikan dalam pendidikan multikultural yang merujuk pada keterbatasan yang dihadapi oleh siswa dan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh pendidikan yang berkualitas, terutama di lingkungan yang mencerminkan dan menghargai keberagaman budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan akses pendidikan multikultural. Pertama, ada keterbatasan sumber daya, di mana masyarakat multikultural di Indonesia mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber daya pendidikan yang sesuai. Contohnya seperti buku referensi dan tenaga pengajar. Kemudian ada infrastruktur, di mana kesediaan infrastruktur pendidikan seperti fasilitas dan infrastruktur lainnya juga menjadi penghambat dalam menyediakan kualitas pendidikan multikultural. Selanjutnya ada biaya pendidikan, di mana biaya yang terkait pendidikan seperti biaya sekolah juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk mengakses pendidikan. Faktor selanjutnya adalah kekurangan pemahaman dan keterampilan pendidik, di mana guru dan siswa mungkin masih kurang memahami pentingnya pendidikan multikultural dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Kemudian ada konflik multikultural. Konflik yang terjadi sejalan dengan perbedaan budaya, agama, dan aspek kultural lainnya, yang menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia belum mencapai hasil maksimal dan merata. Hal tersebut memberikan dampak kesenjangan akses pendidikan multikultural. Yang pertama ada penguatan kesenjangan sosial, di mana ketimpangan akses pendidikan dapat memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi antar kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada keterbatasan kesempatan. Hal ini dapat mengakibatkan kelompok tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi mereka baik secara akademis maupun sosial. Kelompok dengan akses terbatas ke pendidikan berkualitas memiliki sedikit kesempatan untuk mengembangkan potensi akademis dan sosial mereka, memperdalam kesenjangan sosial yang sulit diatasi. Ini menciptakan ketidaksetaraan kesempatan yang dapat menghambat perkembangan individu dan menyebabkan ketimpangan terus berlanjut di dalam masyarakat. Cara mengatasi kesenjangan akses pendidikan multikultural adalah dengan peningkatan akses fisik, dengan membangun lebih banyak sekolah atau meningkatkan infrastruktur. Kemudian pengembangan kurikulum inklusif dengan merancang kurikulum mengakomodasi dan merefleksikan keberagaman budaya. Kemudian program bantuan keuangan atau dengan memberikan beasiswa, dan juga pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dengan memberikan kelas-kelas yang multikultural untuk memahami dan mengintegrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran. Pentingnya pengembangan pendidikan multikultural. Ini di keragaman suku, agama, ras, dan golongan yang bisa memicu sikap primordialisme atau etnosentrisme yang berpotensi menimbulkan konflik dan integrasi. Kekayaan keragaman kita bisa mendukung integrasi jika dianggap sebagai kekayaan sosial budaya. Kemudian interaksi dengan budaya global tidak perlu ditakuti, sehingga pendidikan multikultural penting dalam menghadapi globalisasi. Pendidikan multikultural harus diterapkan secara luas, bukan hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat dan keluarga. Adapun implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi di sekolah adalah dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam kurikulum, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai aspek budaya, agama, dan kultur dalam pembelajaran biologi dan IPA. Kemudian mengembangkan materi yang mengintegrasikan budaya dan agama, juga menggunakan metode diskusi yang dapat mengintegrasikan pendidikan multikultural. Dalam metode ini, peserta didik dapat mempersiapkan pendapat dingin, sikap toleransi, dan empati. Rencana pembelajaran pendidikan multikultural berbasis biologi atau IPA. Ada 5 tahap yang harus dilakukan, yaitu pertama, mengidentifikasi dan penetapan ruang lingkup masalah. Tahap kedua, merencanakan dan memprediksi hasil. Tahap ketiga, penyelidikan untuk pengumpulan data. Tahap keempat, interpretasi data dan mengembangkan kesimpulan. Tahap kelima adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Dari tahap-tahap ini ada kegiatan guru dan juga kegiatan siswa berdasarkan tahap-tahap rencana pembelajaran pendidikan multikultural berbasis biologi atau IPA yang dapat dilihat pada layar kalian. Metode atau media untuk pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi terdiri dari media pembelajaran, yaitu menonton film atau video, menggunakan materi bacaan yang mengulas praktik budaya dalam menjaga lingkungan dan konservasi alam,
Kemudian membuat permainan peran yang memungkinkan siswa mengalami situasi atau perdebatan antar budaya tentang keanekaragaman hayati dan lingkungan. Yang kedua ada metode pembelajaran. Di sini, guru diharapkan memberikan pembelajaran kolaboratif, yaitu dengan mengatur proyek kelompok dengan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda untuk meneliti keanekaragaman hayati dan lingkungan mereka. Kemudian, melaksanakan pembelajaran dengan diskusi dan debat, menggunakan topik kontroversi atau isu-isu terkait etika lingkungan untuk membangun diskusi tentang berbagai pandangan budaya terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Yang terakhir adalah dengan studi kasus antar budaya. Selanjutnya, dengan media digital atau online, kita menggunakan situs web interaktif, contohnya dengan Quizzes. Kemudian, menggunakan aplikasi interaktif seperti aplikasi pendidikan yang memungkinkan siswa untuk menjelajahi berbagai aspek keanekaragaman hayati dari sudut pandang budaya, dan juga menggunakan ruang kelas virtual atau Zoom meeting untuk mengundang pembicara dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai keanekaragaman hayati. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah pentingnya pendekatan multikultural dalam pembelajaran, baik dalam kurikulum, metode pengajaran, maupun interaksi di kelas. Integrasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan membantu menghargai keragaman, memperluas perspektif, dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Hal ini tidak hanya memperkuat integrasi antar budaya, tetapi